Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Pemirsa bincang syiar hijrah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, waktu kita, serta juga berbagai kenikmatan telah kita rasakan, hingga nikmat yang terbesarnya, yakni nikmat keislaman dan juga keimanan yang saat ini masih melekat, yang senantiasa kita berupaya untuk terus menguatkan nikmat rohani ini. Pemirsa bincang syiar hijrah, hari ini di hari Jumat malam Sabtu, alhamdulillah kita bisa kembali di Masjid Warasatul Anbiya ya, sudah lamanya gitu ya. Sudah lama tidak bertemu di sini juga ya. Karena kemarin yang malam Sabtu ini karena ada kendala, dan di mana saudara kita dari manajer saat ini ibunya sakit. Kita doakan semoga Allah segera mengangkat penyakitnya, dan hari ini kita bisa kembali dalam majelis ini bincang syiar hijrah. Pada hari ini masih kembali membahas seputar musibah. Di antara kata yang sering ya disebut di dalam Al-Quran ya, itu banyak sekali variasinya ya di dalam Al-Quran itu. Nah, ada 77 kali disebutkan. Yang khusus kata musibah disebutkan dengan kata musibah ya, yakni 10 kali. Kalau dengan kata asoba atau dengan variasi yang lain, yusibu ya, atau dengan kata selengkapnya, yakni 77 kali ya, itu tentang kata musibah ini ya. Nah, itu dari bagaimana penyebutan di Al-Quran, dan ini menunjukkan bahwa kata tersebut tentu memiliki nilai yang sangat penting bagi manusia. Musibah yang datang kepada seorang mukmin adalah untuk menguji taraf keimanannya kepada Allah, yang nantinya kalau dia semakin mantap imannya itu, menyikapi musibah dengan bersikap sesuai ketentuan Allah dan Rasulnya, maka semakin mantap keimanannya, yakni apapun musibah yang datang
kepada manusia semuanya atas izin Allah. Dengan keyakinan, maka keyakinan itu harus disikapi dengan bijaksana dan bersikap dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang hafal surah At-Taghabun ya. Surah keberapa? Silakan dibuka kalau belum hafal. Ini kalau bapak-bapak sering jadi makmum di belakang saya, gitu ya. Hampir tak pernah terlewat ya surat At-Taghabun ya. Ayat 11 ya. Ada yang pengalaman? Oke. Jadi ayatnya ma asoba mim musibatin illa biidnillah. Nah itu. Ada yang tahu lanjutannya? Wa may yu'min billahi yahdi qalbah wa Allahu bikulli syai'in alim. Nah itu. Sudah tahu Pak ayat itu? Oh baru sekarang. Baru sekarang. Sebenarnya ini sering dibaca ya. Oke. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, tentunya di antaranya ahli tafsir ya, Imaduddin Abul Fida. Siapa itu Pak? Ibnu Katsir ya. Itu nama aslinya ya. Imaduddin ya. Abul Fida menyebutkan, mengemukakan Allah menyatakan tiada sesuatu pun yang terjadi di alam ini melainkan dengan kehendak dan kekuasaannya. Sedang siapa yang beriman kepada Allah pasti akan rela pada putusan Allah, baik qada maupun takdirnya. Dengan iman itulah yang akan mendapatkan ketenangan yang dia akan diuji ya. Namun dengan iman itu pula dia tentram, tenang ya. Karena ia yakin. Nih kata beliau, artinya dengan keyakinan itu dia tenang ya, tidak kacau ya, tidak menjadi kebalinger gitu ya bahasa kitanya ya. Tapi bagaimana tenang dengan keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah itu ya yang berupa ujian bisa juga berupa keburukan atau kebaikan juga bisa ya. Jadi nggak bisa disangka oh ini kalau yang namanya kejelekan itu musibah. Kebaikan pula itu termasuk musibah ya. Tuh ya. Dan keduanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya ujian maka akan memberikan motivasi, meningkatkan keimanan kepada Allah
bagi mereka yang benar-benar taat kepadanya. Contoh, seseorang yang diberikan anugerah kebaikan nih ya. Nih, anugerah kebaikan. Apa contohnya? Jabatan, tuh ya. Jabatan yang tinggi, harta yang banyak. Boleh jadi seseorang itu bisa semakin dekat kepada Allah. Tapi tidak menutup kemungkinan pula ya, dia semakin jauh ya dari Allah. Nah itu, dari ujian yang diberikan kepadanya malah semakin jauh. Nah itu. Ya. Nah, di dalam Al-Quran itu musibah yang diturunkan Allah, sebagaimana informasi Al-Quran ada 4 ya konteks pemahaman. Yang pertama sebagai ujian, kedua sebagai peringatan atau teguran, ketiga sebagai azab atau siksa yang banyak berbuat dosa dan maksiat, dan yang keempat sebagai kasih sayang Allah bagi orang mukmin. Nah, sekarang yang pertama, bahwa musibah itu sebagai ujian bagi orang-orang mukmin. Yani di surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 ya, silakan dibuka. Kalian hafal? Wala nabluwannakum bisai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus wat tamarat wa basyiris sabirin. Ya. Terus lanjutannya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu ayatnya ya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu 156 ya. Terus maka nikmat kepada mereka apa? Mereka mendapatkan sholawat ya. Sholawat dari Allah dan kasih sayangnya ya. Wa ikahumul muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk. Itu berarti 155 sampai 157 ya. Nah, sekarang tadi tafsir dari Ibnu Katsir. Salah satunya juga tafsir dari Said Qutb rahimahullah. Beliau menafsirkan ayat itu mengemukakan bahwa telah menjadi suatu keniscayaan karenanya jiwa dengan bencana dan menguji dengan ketakutan, kelaparan, kesengsaraan, serta kemusnahan harta, nyawa, dan makanan. Hal ini adalah suatu ketentuan untuk meneguhkan keyakinan orang yang beriman pada tugas kewajiban yang harus ditunaikannya. Jadi apa tadi? Meneguhkan keyakinan kita, ya, bahwa senantiasa yang Allah punya, ya, yang Allah beri itu akan Allah ambil, gitu. Karena Allah yang mempunyai, gitu ya. Nah gitu. Keluarga kita Allah yang punya, harta kita Allah yang punya juga, ya. Terus jasad kita Allah yang punya juga, ya. Jabatan kita itu Allah yang mempunyai. Segala kerajaan di muka bumi ini Allah punya. Langit dan bumi
Semuanya Allah punya tuh ya. Gitu. Itu keyakinan yang harus senantiasa kita tanamkan pada diri kita, pada keluarga kita, gitu ya. Apalagi tentunya di masa-masa musibah terjadi ya. Pasti nanti ada keluarga yang tinggalkan, gitu ya. Ada orang yang meninggalkan kita. Maka kita yakin tuh ya bahwa saat ini Allah sedang menguji taraf keimanan kita, keyakinan kita. Sudahkah kita yakin bahwa semuanya itu adalah milik Allah? Ya. Nah, gitu ya. Apa impact-nya? Tentunya setelah mereka mengalami ujian, ya dampaknya itu tentu akan terbukti ketangguhan dan tidak ingin atau merasa berat untuk berkhianat, ya tidak mau berkhianat kepada Islam karena mengingat pengorbanan yang telah dilakukannya. Inilah akidah yang harus dianut oleh seseorang, ya. Kalau terkena ujian yang berat untuk menguji keimanannya, semakin berat ujian dan pengorbanan akan semakin mantap ya, meninggikan nilai akidah dalam hati dan jiwa penganutnya, bahwa semakin besar penderitaan dan pengorbanan yang dituntut oleh suatu akidah yang menjadi keyakinannya, akan bertambah berat juga seseorang untuk berkhianat dan meninggalkan akidahnya semakin berat ya. Jadi ini adalah ujian supaya mantapkan akidah kita pada Islam ini ya. Karena sudah teruji keimanannya dengan berbagai ujian. Nah, itu yang pertama. Baik, kita lanjut pada yang kedua. Udah berapa menit nih? Ya, 17 menitnya. Bisa dibuka surah Al-Imran ayat 165 ya. Silakan. Nah, kalau ini ada yang lupa-lupa ingat ya. Kemudian saya merojaah surah ini ya, ini luar biasa sekali. Ali Imran. Sudah ketemu? 165. Nah. Awalam ma asobatkum musibatun qad asabatum mislaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir ya. Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada peperangan Badar. Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah itu kesalahan dari dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ini adalah teguran ya, teguran, peringatan ya.
Nah itu. Karena kalau seseorang menang terus, itu kadang merasa tinggi hati, gitu ya. Wah gitu, saya menang wae gitunya gitu. Nah gitu. Saya menang terus, akhirnya wah ini mah berkat saya nih, kan gitu kan. Jadi ada apa rasa sombong gitu ya. Rasa sombong timbul dalam hatinya. Nah itu. Maka sadarilah bahwa segala musibah baik bencana atau lainnya yang menimpa memiliki hubungan erat dengan perbuatan manusia itu sendiri ya. Demikianlah Allah mengingatkan manusia sehingga menunjukkan kepada manusia bahwa akibat perbuatan yang berupa kerusakan dan kejahatan terhadap lingkungannya akan berdampak pada kehancurannya sendiri. Nah itu. Maka Allah memperingatkan agar manusia sadar dari kekeliruan dan kesalahannya. Nah itu. Dan ini musibah itu kan sudah jadi sunatullah ya. Apakah ya peringatan atau ujian bahkan azab ya yang menghancurkan. Ini adalah terserah kepadanya dan berjalan dengan sunatullah yang terkait dengan perbuatan manusia. Nah, sekarang asy'ara ya. Asy'ara ya. Asy'ara surat berapa? 26 itu ya. Silakan buka 208 209. Ya. Sudah? Asy'ara berarti surat sebelumnya apa? Surat 25 apa? Al-Furqan. Ya. Al-Furqan. Ya, yang mudah-mudahan nih apalin kayak gini nih nomor surat nih. Penting nih ya. Jangan apa sosokan hafalannya tapi nomor suratnya lupa katanya. Oke. 289. Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundirun. Dzikra wa ma kunna zalimin ya. Dan kami tidak membinasakan suatu negeri kecuali setelah ada orang-orang yang beri peringatan kepadanya untuk menjadi peringatan, dan kami tidak berlaku zalim. Itu ya. Tadi surah Asy-Syu'ara. Nah, maka informasi atau edukasi yang bisa kita ketahui bagaimana manusia itu ada dua hal. Yang pertama, Allah tidak menimpakan bencana yang menghancurkan suatu negeri kecuali Dia memberikan peringatan kepada penduduknya. Diajak berbuat baik, dilarang berbuat kemungkaran atau kerusakan ya. Malah melakukan semenang-menang ya. Itu seenak dewe gitu ya. Maka kalau itu jadi gitu ya, perbuatan yang bertentangan, maka Allah mengirimkan bencana ya, yang membinasakan. Tuh lihat bagaimana kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, Nabi Lut ya, yang sudah memberikan peringatan ya akan bahayanya kesyirikan. Tapi ya mengikutnya tidak mau mengikuti. Karena Allah berikan bencana yang besar ya. Dikala zamannya Nabi Nuh dengan apa? Banjir ya. Dikala zamannya Nabi Nuh Hud apa? Dengan petir gitu ya. Dengan petir yang mengguntur
gitu ya, dengan suara yang membuat telinga itu wah gitu ya, seakan berisiknya itu minta ampun dan hancur itu ya, badan seluruhnya itu, masya Allah ya. Nah itu, dan masih banyak lagi kalau mau kita kupas tuh ya. Nah itu. Sekarang yang kedua, bencana itu berfungsi sebagai peringatan agar manusia segera bertobat. Jika tidak bertobat, bencana akan datang lebih berat lagi. Maka Allah menegaskan, ya Dia tidak zolim. Allah itu tidak zolim ya. Gitu. Nah, di ayat 173-nya itu ya, mundur gitu ya. Mundur 2 halaman ya. Mundur 2 halaman. Bagaimana 173 bunyinya? Wa amtorna alaihim matoro tuh ya. Wa amtorna alaihim matoro. Fasa'a matorul mundarin tuh. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu ya. Sudah dikasih peringatan, malah bangkang gitu ya. Nah, azab sudah pantas sekali gitu ya. Nah itu. Nah itu udah dua poin ya. Udah setengah jam ya. Lumayan. Oke, yang ketiga. Langsung saja. Yakni sebagai azab atau siksa bagi manusia yang banyak berbuat dosa dan maksiat. Nah ini Al-Maidah ayat 49 ya, surat ke-5 ya, masih awal-awal itu ya. Awal-awal Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 49. Oh, ini agak panjang nih. Kita baca aja nih yang akhirnya ya. Fa in tawallau fa'lam annaha yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dzunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasikun. Nah, gitu. Maka ketahuilah bahwa sungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, dan sungguh kebanyakan manusia itu adalah orang-orang yang apa? Yang fasik ya. Maka ini Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang demikian ya. Akibat dosa dan maksiat. Dan yang keempat, itu adalah kasih sayang Allah untuk orang-orang yang beriman. Nah, itu di surah At-Taghabun yang barusan ya, ayat 11. Maka bagi mereka yang beriman, kemudian ditimpa musibah, serta ia meyakini bahwa musibah tersebut merupakan takdir dari Allah, maka musibah tersebut merupakan kasih sayang Allah, sehingga ia akan memberikan hidayah kepada hamba-hambanya yang beriman, orang-orang yang cerdas nih ya. Bedanya orang-orang yang cerdas dengan orang-orang yang bodoh ya. Ya lawan katanya cerdas apa? Nah ini orang cerdas itu akan mengubah musibah menjadi rahmat ya. Kalau orang-orang bodoh mengubah musibah menjadi 2 kali bencana tuh ya. Waliyahzubillah.
Dengan keyakinan yang seperti ini tentunya ya, harus disikapi dengan bijaksana, maka sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah musibah ya, versi Al-Qur'an ya, atau dalam perspektif Al-Qur'an. Nah, sebelum saya tutup nih majelis hari ini, saya juga ingin tentunya berpesan bahwa yang paling parah musibah itu bukanlah bentuk duniawi ya. Tapi yang paling parah itu adalah berkaitan dengan hati ya. Maka kata beliau, setiap musibah selain musibah yang menimpa agama, maka anggaplah ringan musibah itu. Karena pada hakikatnya itu merupakan sebuah nikmat, dan sebesar-besar musibah itu adalah yang menimpa agama seseorang. Jadi musibah kalau kita lihat apa yang terjadi pada diri kita, atau musibah yang terjadi pada keluarga, atau musibah pada harta, maka tidak ada apa-apanya. Yang berat itu musibah yang terjadi pada agama kita. Yang saat ini yang namanya mempertahankan keimanan itu sangat berat sekali ya. Nah itu artinya bagaimana musibah yang paling besarnya itu ketika misalnya kita sedang drop ya, bukan drop fisik bukan ya. Ini drop keimanan, tapi dropnya ini tidak yakin akan keislaman kita. Nah itu adalah musibah, sebenar-benar musibah, sebesar-besar musibah. Ketika kita tidak yakin akan keislaman kita, ya, itu. Apalagi musibah itu. Ketika kita meninggalkan majelis ilmu, itu adalah musibah besar, ya. Nah ini catat, ya. Yang mundur nih, gitu, ya. Sekarang kalau zamannya ini apa? Mundur mengundurkan diri lah gitu ya, gitu. Ketika dianggapnya aduh ngaji tak berat tuh ya, harus ngelangkah lewat jembatan, ustadznya juga kasihan gitu. Emang ustadz ngelihat ngajinya, ngelihat upayanya ke situ? Enggak. Ngaji itu dibawa gampang aja pak ya, ngaji itu dibawa gampang aja, bawa santai aja ya. Sebenarnya kan santai aja gitu ya, gitu. Nggak usah nanti ustadznya gimana amplopnya, kan kadang itu yang jadi berat, menjadi alasan kita akhirnya nggak jadi ya mengaji teh gitu. Ini ustadznya kasihan tuh ya, berjalan melalui jembatan, kasihan 20 menit jalan tuh ya, akhirnya yang tadinya sudah rutin ternyata tidak lagi gitu ya, mengundurkan diri gitu ya. Nah ini ancaman bahwasanya kalau dia sudah mengundurkan diri dari majelis ilmu, itu adalah musibah yang sangat besar ya. Ya, kadang-kadang berhenti lewat WA gitu ya, Ustaz untuk saya berhenti gitu ya, terima kasih ilmunya, nuhun gitu ya, semoga jadi barokah gitu. Tapi tetungna ujung-ujungnya dia tidak ngaji lagi selama-lamanya, berarti itu adalah musibah ya. Kalau ada itu musibah pada kita, berarti kita harus tahu bahwa kita itu sedang cacat. Nah gitu ya. Itulah bagaimana di antara musibah. Apalagi musibah ketika kita tidak yakin ya akan sholat kita contohnya, sehingga adalah sudah setengah 3 nih ya, baru sholat duhur gitu ya. Nah itu adalah musibah. Itu juga musibah. Melalaikan sholat itu musibah. Ya, musibah yang terjadi pada agama. Nah itu.
Tentunya dengan peringatan ini ya berarti kita harus sadar bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya ya. Namun ketika terjadi pada agama kita, maka itu adalah sebesar-besar musibah, dan kalaulah misalnya itu sudah menyesal, maka di kemudian hari, apalagi nanti di akhirat, kita tidak akan bisa kembali lagi. Maka jangan sampai hal demikian itu terjadi. Baik, ikhwatu fillah, mungkin sudah cukuplah ya, setengah jam. Ini sudah 9:30 ya. Pada hari ini Bincang Syiar Hijrah menemani kita mengudara. Insya Allah nanti akan semoga bisa lancar lagi ya. Dan juga kita senantiasa dukung terus ya dakwah Islam untuk selalu lebih baik, dan juga kita senantiasa berkontribusi agar diri kita dikuatkan oleh Allah keimanan, serta jangan sampai terjadi musibah agama pada diri kita ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan juga yang benarnya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakum minkum barakallahu walakum. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa ayyalana bisada. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.